Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai Managing and Controlling Ethics. Kami yang beranggotakan saya sendiri Agustina Putri Manisa dan rekan saya Gusranti Vitasari, Farah Fadilah, Anissa Oktaviona, dan Syafira Alif Syairzain. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, implementing ethic program atau melaksanakan program etika. Mengembangkan program etika bisnis yang efektif membutuhkan organisasi yang tugasnya untuk mengatasi realitas pelaksanaan program etika. Organisasi ini harus memiliki cara mengelola, mengevaluasi, dan mengendalikan program etika bisnis. Ada 5 item khusus yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan program etika. Yang pertama, isi kode etik perusahaan. Yang kedua, frekuensi komunikasi mengenai kode etik dan program. Yang ketiga, kualitas komunikasi. Yang keempat, manajemen senior kemampuan untuk berhasil memasukkan etika ke dalam organisasi. Dan yang kelima, manajemen lokal kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sama. Lihat program etika bisnis sebagai bagian dari perencanaan dan kegiatan strategis manajemen sangat penting untuk keberhasilan setiap perusahaan. Etika adalah aspek penting dari strategi bisnis yang dilakukan. Dalam hal etika, kesalahpahaman bermula ketika keyakinan bahwa etika karyawan merupakan masalah individu, bukan tanggung jawab manajer. Sifat program etika di perusahaan Amerika adalah untuk menentukan risiko, mengembangkan kebijakan dan kode etik, dan memerlukan standar perilaku khusus. Johnson Controls adalah suatu bisnis yang dikenal karena penekanannya pada pelaksanaan etika. Itu secara konsisten mendapatkan tempat di perusahaan paling etis di dunia atau Ethisphere. Johnson Controls menghadapi modal yang terdiri dari 4 bidang etika perilaku perusahaan orientasi pemangku kepentingan. Yang pertama, karyawan dan anggota tim lainnya. Yang kedua, perusahaan dan pemegang saham. Yang ketiga, pelanggan, pesaing, dan pemasok. Yang keempat, publik dan komunitas. Dalam mengontrol etika bisnis, ada mencakup kontrol input seperti pemilihan yang tepat dari karyawan, pelatihan etika yang efektif, dan struktural yang kuat, dan juga termasuk sistem komunikasi. Selanjutnya, the ethic audit atau audit etika. Audit etika adalah evaluasi sistematis program etika organisasi dan kinerja untuk menentukan apakah itu efektif. Audit etika mencakup pengukuran kepatuhan yang teratur, lengkap, dan terdokumentasi dengan kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, audit memberikan kesempatan untuk mengukur kesesuaian dengan standar etika yang diinginkan perusahaan. Konsep audit etika muncul dari gerakan untuk mengevaluasi dan melaporkan report inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan. Semakin banyak perusahaan yang mengaudit program tanggung jawab sosial mereka dan melaporkan hasil dokumentasi upaya mereka untuk lebih bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan, kelompok pemangku kepentingan. Audit sosial adalah proses menilai dan melaporkan bisnis kinerja dalam memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi yang dapat diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Laporan sosial sering membahas isu-isu yang berkaitan dengan kinerja perusahaan dengan 4 dimensi tanggung jawab sosial serta tanggung jawab sosial khusus dan masalah etika seperti masalah ketenagakerjaan, pengembangan ekonomi masyarakat, kesukarelaan, dan dampak lingkungan. Sebaliknya, audit etika fokusnya lebih sempit dari perilaku etis dan hukum perusahaan. Namun, audit etika dapat menjadi komponen audit sosial yang mana banyak perusahaan memasukkan masalah etika dalam audit sosial mereka. Walmart misalnya menyertakan kinerja etis dalam laporan tanggung jawab globalnya. Terlepas dari luasnya audit etika adalah alat yang dapat dipergunakan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengukur komitmen etis mereka kepada pemangku kepentingan, karyawan, pelanggan, investor, pemasok, anggota masyarakat, aktivis, media, dan regulator yang menuntut perusahaan bertindak etis dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Sebagai tanggapan, perusahaan bekerja untuk memasukkan akuntabilitas ke dalam tindakan mereka, mulai dari perencanaan jangka panjang, pengambilan keputusan sehari-hari, dan proses pemikiran kembali tata kelola perusahaan, dan pelaporan keuangan untuk mempekerjakan, mempertahankan, dan mempromosikan karyawan
dan membangun hubungan dengan pelanggan. Audit etika menggunakan prosedur dan proses yang serupa dengan ditemukan dalam laporan keuangan audit untuk membuat laporan objektif kinerja perusahaan. Seperti dalam audit akuntansi, seseorang dengan keahlian dari luar organisasi dapat dipilih untuk melakukan audit etika. Meskipun standar yang digunakan dalam audit keuangan dapat disesuaikan untuk memberikan landasan objektif untuk pelaporan etika, ada perbedaan yang signifikan antara dua jenis audit. Sedangkan audit keuangan berfokus pada semua sistem yang berhubungan dengan uang, aliran uang, dan penilaian keuangan nilai untuk tujuan pajak dan akuntabilitas manajerial. Audit etika berkaitan dengan dampak internal dan eksternal yang luas dari etika organisasi kinerja. Perbedaan signifikan lainnya adalah bahwa audit etika biasanya tidak terkait dengan persyaratan peraturan, sedangkan audit keuangan diperlukan untuk perusahaan publik yang menerbitkan surat berharga. Karena etika dan audit sosial bersifat sukarela, ada lebih sedikit standar yang dapat diterapkan perusahaan sehubungan dengan frekuensi pelaporan, persyaratan pengungkapan, dan tindakan perbaikan yang harus diambil dan menanggapi hasil. Ini dapat berubah karena semakin banyak perusahaan mengembangkan program etika dalam lingkungan peraturan saat ini, di mana peraturan dukungan lembaga membutuhkan dewan direksi untuk mengawasi etika perusahaan. Jika papan adalah untuk melacak efektivitas program etika, audit akan diperlukan. Selain itu, non-finansial standar audit sedang berkembang, dengan data yang tersedia untuk perbandingan dan kinerja etis non-keuangan perusahaan dengan kinerja masa lalunya sendiri dan dengan kinerja perusahaan lain. Selanjutnya, manfaat audit etika. Ada banyak alasan mengapa perusahaan memilih untuk menganalisis, melaporkan, dan meningkatkan kualitas mereka. Penilaian budaya etis organisasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja etis dan mendokumentasikan dalam proses hukum bahwa perusahaan memiliki program etika yang efektif. Perusahaan dapat menggunakan audit etis untuk mendeteksi pelanggaran sebelum menjadi masalah utama, dan audit memberikan bukti upaya perusahaan untuk mengidentifikasi dan menangani risiko etika utama. Dengan adanya audit etika ini, memberikan dorongan yang signifikan bagi perusahaan untuk lebih mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara luas di berbagai bidang, termasuk tata kelola perusahaan, program etika, hubungan pelanggan, hubungan karyawan, kebijakan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. Ada suatu perusahaan yang mungkin ingin mencapai kinerja yang paling etis, sedangkan ada juga perusahaan yang menggunakan audit etika hanya untuk memproyeksikan citra yang baik untuk menyembunyikan budaya korup perusahaannya. Manajer puncak mungkin menggunakan audit etika dalam mengidentifikasi masalah etika di perusahaan mereka, tetapi identifikasi saja tidak berarti mereka akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki penyimpangan ini melalui hukuman atau sanksi. Perusahaan lain mungkin melakukan audit dalam upaya untuk mematuhi persyaratan pedoman hukum federal untuk organisasi, bahwa Dewan Direksi mengawasi penemuan risiko etika, merancang dan menerapkan etika program, dan mengevaluasi kinerja. Proses audit etika juga membantu organisasi mengidentifikasi potensi risiko dan kewajiban, kemudian meningkatkan kepatuhannya terhadap hukum. Selanjutnya, laporan audit dapat membantu mendokumentasikan kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan hukum serta menunjukkan kemajuannya di berbagai bidang yang sebelumnya gagal dipatuhi, misalnya dengan menjelaskan sistem yang diterapkan untuk mengurangi kemungkinan terulangnya pelanggaran. Untuk organisasi, salah satu manfaat terbesar dari proses audit meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan yang menginginkan transparansi yang lebih besar. Banyak pemangku kepentingan telah waspada terhadap kampanye hubungan masyarakat perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, masih membahas mengenai benefit of ethics auditing. Sekarang kita akan membahas 3 poin pada topik ini. Yang pertama, mengenai ethical crisis management and recovery. Yang kedua, measuring non-financial ethical performance. Dan yang ketiga, risk and requirement in ethics auditing.
Baiklah, kita bahas topik yang pertama mengenai Ethical Crisis Management and Recovery. Manfaat audit etika adalah dapat mencegah krisis akibat pelanggaran etika atau hukum yang dapat berpotensi paling menghancurkan perusahaan daripada bencana alam dan teknologi. Banyak perusahaan terkenal seperti Lehman Brothers and Mitsubishi Motors mengalami bencana etika ini sehingga mengakibatkan reputasi perusahaan yang buruk dan adanya akuisisi perusahaan. Walaupun ada sebagian perusahaan yang kemudian bangkit setelah masalah etika ini, perusahaan tersebut akan membayar biaya yang besar untuk pemulihan. Anggota organisasi yang terlibat dalam pelanggaran etika dapat mengancam integritas keseluruhan organisasi. Di fase eskalasi yang dapat dikenali mulai dari pengenalan masalah etika dan keputusan untuk bertindak tidak etis, hingga penemuan dari respon organisasi terhadap tindakan tersebut. Antisipasi dan intervensi yang tepat selama situasi ini dapat mencegah masalah besar muncul. Audit etika memberikan kunci untuk mencegah bencana etika. Dari evaluasi kepatuhan dan efektivitas program etika. Hal ini memiliki pengaruh yang penting namun hanya dijadikan prioritas terendah. Risiko umum seperti reputasi, kualitas produk, litigasi, dan lainnya memiliki komponen etis. Risiko etis bisa sama merusaknya dengan risiko bencana alam karena perusahaan yang mendapat reputasi tidak etis kemungkinan akan kehilangan investor, pelanggan, dan karyawan. Diperlukan waktu yang lama bagi perusahaan untuk pulih dari bencana etika ini. Ernst & Young melakukan investigasi terhadap beberapa cara Chief Risk Officer perusahaan global mengelola risiko dan menggunakan wawasan mereka untuk membantu mengembangkan daftar rekomendasi untuk mengelola risiko bisnis. Rekomendasi untuk meningkatkan manajemen risiko ini ialah: yang pertama, membuat kantor manajemen proyek reformasi regulasi dengan tata kelola yang tepat untuk mengarahkan model bisnis dan operasi serta mengelola risiko secara proporsional. Yang kedua, Chief Risk Officer harus melapor kepada CRO Group atau anggota dewan. Yang ketiga, melibatkan risiko dan kepatuhan pada awal siklus pengembangan produk. Yang keempat, meningkatkan kontrol independen dengan menetapkan kerangka kerja atas kelola yang sesuai dengan yang harus dipatuhi oleh manajer portofolio. Dan yang terakhir, mengelola dan mengoptimalkan penggunaan modal. Selanjutnya kita membahas mengenai measurement dan financial ethical performance. Organisasi atau perusahaan harusnya menyiratkan organisasi atau perusahaan yang seimbang yang tidak hanya membuat keputusan keuangan yang etis tetapi juga dalam aspek yang lebih subjektif dari budaya perusahaan. Sarbanes-Oxley X berfokus pada akuntansi yang dipertanyakan dan metrik yang menghancurkan nilai pemegang saham. Selain model ini, ada model lain yang dikembangkan seperti Six Sigma, Balance Scorecard, dan Triple Bottom Line yang digunakan untuk menangkap kinerja etis organisasi, struktural, dan perilaku. Sigma adalah metodologi yang dirancang untuk mengelola variasi proses yang menyebabkan cacat, didefinisikan sebagai penyimpangan yang tidak dapat diterima dari rata-rata atau target, dan secara sistematis bekerja untuk mengelola variasi untuk menghilangkan cacat tersebut. Tujuan dari Six Sigma ini adalah untuk memberikan kinerja, keandalan, dan nilai kelas dunia kepada pelanggan. Balance Scorecard adalah sistem manajemen yang memfokuskan pada semua elemen yang berkontribusi pada kinerja dan kesuksesan organisasi, termasuk proses keuangan, pelanggan, pasar, dan internal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perspektif yang lebih luas tentang faktor kinerja dan untuk menumbuhkan budaya belajar dan pertumbuhan yang meningkatkan semua komunikasi organisasi. Bottom line memberikan perspektif yang memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan keuangan dari pengambilan keputusan dalam organisasi. Saat membuat komitmen yang meningkat terhadap tanggung jawab sosial, keberlanjutan atau etika, perusahaan mempertimbangkan untuk menerapkan model ini sebagai cara untuk memastikan investasi dan inisiatif mereka mendukung nilai-nilai organisasi dan kesuksesan secara keseluruhan. Tujuan dari berbagai ukuran kinerja dan pencapaian tujuan ini adalah
untuk menentukan kualitas dan efektivitas inisiatif lingkungan, sosial, dan etika. Kepercayaan akan budaya etika yang kuat dan komitmen lingkungan dapat memberikan keuntungan dalam komitmen pelanggan dan dalam menghindari publisitas negatif dan biaya yang terkait dengan kesalahan. Reporting Initiative atau GRI menjadi kerangka kerja terkemuka yang diadopsi oleh perusahaan untuk melaporkan kemajuan sosial dan keberlanjutan mereka. GRI menggabungkan faktor triple bottom line dari indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan utamanya adalah mengutamakan pengungkapan dalam kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola. Accountability adalah organisasi keanggotaan internasional yang berkomitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi dan untuk mengembangkan kompetensi individu dalam akuntabilitas sosial dan etika serta pembangunan berkelanjutan. Kerangka Accountability EE1000 untuk etika dan tanggung jawab sosial dengan standar proses menghubungkan definisi dan penanaman nilai organisasi dengan pengembangan target kinerja dan penilaian serta komunikasi kinerja organisasi. Melalui proses ini yang berfokus pada keterlibatan organisasi dengan pemangku kepentingan, mengikat isu-isu sosial dan etika ke dalam manajemen dan operasi strategis organisasi. 1000 menggabungkan istilah sosial dan etis mengacu pada sistem dan perilaku individu dalam suatu organisasi, serta dampak langsung dan tidak langsung kegiatan organisasi terhadap pemangku kepentingan. Sosial dan masalah etika ditentukan oleh nilai dan tujuan organisasi yang dibentuk oleh pengaruh pemangku kepentingan dan oleh norma dan harapan masyarakat. Penilaian berarti mengukur daya tanggap organisasi atau sejauh mana suatu organisasi mengambil tindakan atas dasar keterlibatan pemangku kepentingan. Kemudian diikuti oleh jaminan termasuk mekanisme kontrol dan kemudian pelaporan untuk mendokumentasikan proses, kemudian penyamatan nilai-nilai organisasi untuk memastikan kinerja adalah proses berkelanjutan. Open Compliance Ethics atau OCEG bekerja dengan lebih dari 100 perusahaan untuk menciptakan kerangka kerja universal untuk kepatuhan dan manajemen etika. OCEG berfokus pada kepatuhan non-finansial dan elemen masalah pengendalian internal yang lebih kualitatif. Kerangka kerja OCEG berurusan dengan masalah yang kompleks dan solusi untuk mengatasi pengembangan etika organisasi. Dengan menetapkan pedoman daripada standar, OCEG menyediakan alat bagi perusahaan untuk digunakan sesuai keinginan, mengingat ukuran, ruang lingkup, struktur, industri, dan faktor lain yang menciptakan kebutuhan individual. Pedoman OCEG dan studi benchmarking dapat bermanfaat bagi perusahaan yang melakukan audit etika. Yang terakhir mengenai risk and requirement in ethics auditing. Audit etika meskipun memberikan manfaat bagi perusahaan dan pemangku kepentingan, tetapi juga memiliki potensi untuk menciptakan risiko. Hasil audit etika yang dapat mendorong ketidakpuasan pemangku kepentingan. Selain itu, audit membebankan beban dan biaya bagi perusahaan yang melakukannya. Meskipun bijaksana, tindakan audit tidak memberikan jaminan bahwa risiko dan tantangan etika dapat dihindari. Tantangan lainnya adalah dalam menilai risiko dan mengidentifikasi standar perbandingan. Penelitian menunjukkan bahwa menghasilkan etika dan prosedur dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi rumit karena kurangnya standarisasi dan ukuran yang diterima secara berbeda oleh berbagai pemangku kepentingan. Standar-standar merupakan langkah mendasar dalam pengembangan persyaratan etika minimum yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan bermakna bagi dampak bisnis terhadap pemangku kepentingan. Standar membantu perusahaan menetapkan target yang terukur dan dapat dicapai untuk perbaikan. Dan standar tersebut membentuk landasan objektif untuk melaporkan upaya perusahaan kepada semua pemangku kepentingan. Ketidaksepakatan mungkin masih muncul atas isu-isu utama, tetapi secara keseluruhan standar ini harus memungkinkan perusahaan untuk membuat
kemajuan dalam memenuhi tujuan mereka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai the auditing process. Banyak pertimbangan yang dibahas saat melakukan audit, seperti kedalaman dan lebar audit, penerapan standar kinerja, frekuensi audit, bagaimana hasilnya dilaporkan kepada pemangku kepentingan, dan tindakan apa yang harus diambil sebagai tanggapan terhadap audit hasil. Oleh karena itu, pendekatan perusahaan terhadap audit etika sangat beragam, seperti pendekatan mereka untuk program etika dan tanggapan mereka untuk meningkatkan tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan memiliki masalah peraturan yang berbeda dan risiko unik yang berasal dari sifat bisnisnya. Di sini ada beberapa kerangka kerja audit etika, yaitu yang pertama ada komitmen aman dari manajer puncak dan dewan direksi atau secure commitment of top managers and board of directors. Langkah pertama dalam melakukan audit adalah mengamankan komitmen manajemen puncak perusahaan. Dewan Komite Keuangan akan memeriksa standar etika di seluruh organisasi yang berkaitan dengan masalah keuangan. Ini juga berkaitan dengan penerapan kode etik untuk pejabat keuangan puncak. Banyak dari masalah tersebut berhubungan dengan masalah tata kelola perusahaan, seperti kompensasi, opsi saham, dan konflik kepentingan. Audit etika dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kesalahan dan berguna dalam kasus di mana tuntutan hukum perdata menyalahkan perusahaan dan direkturnya atas tindakan karyawan yang nakal. Tekanan untuk audit juga bisa datang dari manajer puncak yang mencari cara untuk melacak dan meningkatkan kinerja etis dan mungkin memberi perusahaan mereka keuntungan atas pesaing yang menghadapi pertanyaan tentang perilaku etis mereka. Selain itu, berdasarkan Sarbanes-Oxley Act, CEO dan CFO dapat dituntut secara pidana jika mereka dengan sengaja menyatakan bahwa laporan keuangan yang menyesatkan. Mereka mungkin meminta audit etika sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan dalam proses pelaporan perusahaan mereka. Beberapa perusahaan mendirikan kantor etika tingkat tinggi dalam hubungannya dengan program etika, dan petugas etika dapat mengkampanyekan audit sebagai ukuran efektivitas program perusahaan. Terlepas dari dorongan untuk audit, keberhasilannya tergantung pada dukungan penuh dari manajemen puncak, terutama CEO dan dewan direksi. Tanpa dukungan ini, audit tidak akan meningkatkan program etika atau budaya pada perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu membentuk komite untuk mengawasi audit etika atau establish a committee to oversee the ethics audit. Langkah ini yaitu membentuk komite atau tim untuk mengawasi proses audit. Idealnya, komite audit keuangan, dewan direksi mengawasi audit. Tetapi ini tidak terjadi di sebagian besar perusahaan. Di sebagian perusahaan, manajer atau petugas etika tidak selalu melapor kepada dewan direksi saat melakukan audit sosial dan etika. Bagaimanapun, tim ini harus mencakup karyawan yang memiliki pengetahuan tentang sifat dan peran audit etika, dan orang-orang tersebut harus berasal dari berbagai departemen dalam perusahaan. Tim dapat merekrut individu in-house atau menyewa konsultan luar untuk mengkoordinasikan audit dan melaporkan hasilnya langsung ke dewan direksi. Pusat Sumber Daya Etika, sebuah organisasi nirlaba yang terlibat dalam mendukung perilaku etis di sektor publik dan swasta, membantu perusahaan dengan penilaian dan audit. Seperti halnya terjadi dalam audit keuangan. Auditor eksternal tidak boleh memiliki hubungan konflik kepentingan dengan manajer puncak atau anggota dewan. Berdasarkan praktik terbaik tata kelola perusahaan, audit harus dipantau oleh komite dewan direksi independen. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tentukan ruang lingkup proses audit atau define the scope of the audit process. Komite audit etika harus menetapkan ruang lingkup audit dan memantau kemajuannya untuk memastikannya tetap pada jalurnya. Ruang lingkup audit tergantung pada jenis bisnis, risiko yang dihadapi, dan peluang yang dimilikinya untuk mengelola etika. Langkah ini termasuk mendefinisikan pokok bahasan utama atau area risiko yang penting untuk audit, misalnya keberlanjutan, diskriminasi,
kewajiban produk, hak karyawan, privasi, penipuan, pelaporan keuangan, dan atau kepatuhan hukum, serta dasar yang menjadi dasar daerah dinilai. Penilaian dapat didasarkan pada konsultasi langsung, observasi, survei, ataupun kelompok fokus. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan lanjutan dari materi The Auditing Process, yaitu yang pertama, tinjauan misi, nilai, tujuan, dan kebijakan organisasi, dan tentukan prioritas etis. Audit etika umumnya melibatkan perbandingan kinerja etis organisasi dengan tujuan, nilai, dan kebijakannya. Proses audit harus mencakup tinjauan pernyataan misi dan tujuan strategis. Misi keseluruhan perusahaan dapat memasukkan tujuan etika, tetapi ini mungkin terletak dalam dokumen terpisah, termasuk yang berfokus pada tanggung jawab sosial. Misalnya pernyataan etika perusahaan atau pernyataan nilai dalam menawarkan panduan untuk mengelola transaksi dan hubungan manusia yang mendukung reputasi perusahaan, sehingga menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan eksternal perusahaan. Franklin Energy menetapkan 5 nilai inti yang digunakan dalam mengelola bisnisnya yang berkontribusi pada kesuksesannya. Yang pertama itu kecerdikan, orientasi hasil, hemat, integritas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Tujuan ini harus mencakup pemeriksaan semua dokumen formal yang membuat komitmen eksplisit terhadap tanggung jawab etika, hukum, atau sosial, serta dokumen yang kurang formal. Dokumen informal mencakup materi pemasaran, kebijakan tempat kerja, kebijakan etika, dan standar untuk pemasok atau vendor. Bersamaan dengan langkah ini, dalam proses audit, perusahaan harus menentukan prioritas etisnya. Menentukan prioritas etis ini adalah tindakan penyeimbang karena mengidentifikasi kebutuhan dan menilai prioritas setiap pemangku kepentingan bisa jadi sulit karena tidak ada persyaratan hukum untuk prioritas etis. Proses perencanaan strategis manajemen untuk menentukan risiko, menetapkan standar yang sesuai, dan menguraikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk mengartikulasikan dengan etis prioritas perusahaan dan nilai-nilai sebagai satu set dari parameter atau kinerja indikator yang dapat dilakukan secara objektif dan kuantitatif dinilai. Selanjutnya, yaitu kumpulkan dan analisis informasi yang relevan. Langkah dalam kerangka audit etis ini adalah mengidentifikasi alat atau metode untuk mengukur kemajuan perusahaan guna meningkatkan keputusan atau perilaku etis karyawan. Perusahaan harus mengumpulkan informasi yang relevan untuk setiap bidang materi pelajaran. Untuk memahami masalah karyawan, misalnya komite audit harus bekerja dengan Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan untuk mengumpulkan informasi survei karyawan dan statistik serta umpan baliknya. Sebuah ulasan audit etika menyeluruh semua laporan yang relevan, termasuk dokumen eksternal dikirim ke pemerintah. Mengukur strategi keberlanjutan perusahaan seringkali bergantung pada laporan perusahaan sendiri dan data sekunder. Informasi yang dikumpulkan harus membantu menentukan tingkat dasar kepatuhan serta harapan internal dan eksternal perusahaan. Langkah ini juga mengidentifikasi di mana perusahaan telah atau belum memenuhi komitmennya, termasuk yang ditentukan oleh pernyataan misi dan dokumen kebijakan lainnya. Dokumen yang ditinjau dalam proses ini bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain berdasarkan ukuran, jenis industri, dan ruang lingkup audit. Beberapa teknik untuk mengumpulkan bukti mungkin melibatkan pemeriksaan dokumen internal dan eksternal, mengamati proses pengumpulan data, dan mengkonfirmasi informasi dalam catatan akuntansi organisasi. Auditor juga dapat menggunakan analisis rasio dari indikator yang relevan untuk mengidentifikasi adanya inkonsistensi atau pola yang tidak terduga. Pengukuran objektif adalah pertimbangan utama auditor ketika melakukan keterlibatan pemangku kepentingan. Adalah komponen lain dalam keberhasilan pelaksanaan audit etika karena mereka menghasilkan wawasan yang signifikan.
Langkah selanjutnya yaitu verifikasi hasil. Langkah ini adalah untuk memiliki independen pihak seperti etika konsultan sosial audit. Sebuah keuangan akuntansi perusahaan menawarkan sosial audit layanan atau nirlaba khusus bunga kelompok dengan audit pengalaman. Pasar memverifikasi hasil dari data yang dianalisis. Bisnis untuk social responsibility, nirlaba organisasi, pendukung sosial tanggung jawab, inisiatif, dan pelaporan. Didefinisikan verifikasi sebagai independen penilaian dari kualitas, akurasi, dan kelengkapan dari perusahaan sosial laporan perusahaan. Independen verifikasi menawarkan sebuah perusahaan yang pemangku kepentingan dan umum, suatu ukuran dari jaminan bahwa para perusahaan melaporkan etis kinerja yang cukup dan jujur, seperti menyediakan sebuah penilaian dari perusahaan dan lingkungan pelaporan. Verifikasi juga memberikan kredibilitas dan objektivitas laporan audit. Langkah terakhir dalam auditing proses ini yaitu melaporkan temuan. Langkah terakhir dalam kerangka ini adalah menerbitkan laporan audit etika. Ini melibatkan pelaporan temuan audit melalui laporan formal kepada Dewan Direksi dan Eksekutif Puncak, dan jika disetujui kepada pemangku kepentingan eksternal. Meskipun beberapa perusahaan lebih memilih untuk tidak melepaskan hasil dari audit mereka pada umum. Lebih perusahaannya memilih untuk membuat laporan yang tersedia untuk para pemangku kepentingan. Berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Reporting Initiative Global dan akuntabilitas, laporan yang harus keluar dengan tujuan dan ruang lingkup dari para audit, yang metode digunakan dalam pemeriksaan proses. Peran dari para auditor, audit pedoman diikuti oleh para auditor, dan setiap pelaporan pedoman diikuti oleh para perusahaan. Laporan lebih bermakna jika diintegrasikan dengan informasi organisasi yang tersedia, seperti laporan keuangan, survei karyawan, pengajuan peraturan, dan umpan balik pelanggan. Perusahaan mungkin memasukkan dalam audit etika bagian tentang praktik industri terbaik dan bagaimana perbandingannya dengan perusahaan lain di bidangnya. Perbandingan semacam ini dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kelemahannya dan mengembangkan saran untuk perbaikan. Berdasarkan temuan auditor, laporan yang diterbitkan dapat mengambil salah satu dari 4 bentuk berikut. Di antaranya variasi pendapatan wajar tanpa pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Sebuah pendapat wajar menegaskan bahwa meskipun auditor yakin laporan keuangan disajikan secara wajar, pendapat wajar tanpa pengecualian tidak mungkin baik karena keterbatasan ditempatkan pada auditor atau karena masalah kecil yang melibatkan pengungkapan atau akuntansi prinsip. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terkait pentingnya strategi dari audit etika. Audit etika ini haruslah dijalankan secara teratur, bukan sekedar untuk memberikan tanggapan terhadap suatu masalah dalam perusahaan. Audit etika ini juga bukanlah suatu pengendalian yang digunakan saat krisis saja. Namun, audit etika ini merupakan yang bersifat komprehensif dan secara keseluruhan terkait semua bidang etika dan tanggung jawab sosial suatu bisnis, dan lebih spesifik lagi pada satu atau area tertentu. Audit etika memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, audit ini memiliki biaya mahal dan juga akan memakan waktu. Juga terdapat kekurangannya, yaitu sulit untuk memilih auditor yang objektif dan berkualitas, serta terkadang personelnya juga tidak tersedia. Selanjutnya, kekurangan yaitu terdapat pada karyawan dari perusahaan yang diaudit. Terkadang karyawan tersebut tidak menyukai audit yang komprehensif ini, terlebih lagi dilakukan oleh pihak luar.
Terlepas dari semua kekurangan tersebut, audit etika juga memiliki kelebihan ataupun manfaatnya. Di antaranya, audit etika ini akan memberikan penilaian kinerja perusahaan secara keseluruhan, yang mana ini akan dijadikan alat manajemen untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan atau menemukan dampaknya serta menemukan perbaikan-perbaikan selanjutnya. Selanjutnya, audit etika ini juga memiliki manfaat dalam hal pemenuhan misi perusahaan, yaitu dapat memberikan laba pada perusahaan dan juga dapat meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Baiklah, hanya ini yang dapat kami presentasikan. Lebih kurang dan kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.